Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Hanif di channelnya Bang Hanif. Nah, teman-teman, kali ini ada yang menarik. Saya kedatangan YouTuber juga dari Puskesmas pada Rincang, namanya Bu Irfa. Akun YouTube-nya apa, Bu? Irfa Pratunilah. Ya, itu dia. Dan ya tidak sengaja kami bertemu dengan Bu Irfa ini, dan sekalian saja kita kolaborasi. Pemerintah sedang gencar-gencarnya menurunkan angka stunting, dan di telinga kita masyarakat pada Rincang khususnya, stunting itu apa gitu. Jadi Bu, stunting itu kesannya penyakit baru gitu. Apakah itu sebetulnya ada sejak lama, atau dulu namanya itu kemudian sekarang dirubah gitu biar agak keren dengan stunting gitu, agar masyarakat tidak merasa dirinya terintimidasi gitu ya ketika dinamakan suatu penyakit secara real di lapangan dikatakan itu. Nah, Bu Irfa, untuk edukasi ke masyarakat nih, stunting itu apa sih sebetulnya? Terima kasih Pak Hanif ya. Jadi stunting itu sebenarnya bukan penyakit. Jadi stunting adalah kondisi di mana tubuh anak tingginya tidak sesuai dengan usianya. Ditandai ini adalah apa? Yaitu tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Dilihat dari pengukuran tinggi badan yang biasa dilakukan di posyandu terdekat. Gitu. Jadi kalau stunting itu tinggi anak yang tidak sama rata-rata anak pada umumnya. Tidak sesuai dengan usianya, dengan standar. Jadi ada standarnya tuh namanya SK antropometri ya, yang dikeluarkan Kemenkes. Jadi usia segini tinggi badannya harus segini. Kalau yang di bawah dengan standar deviasi tadi, nah itu dikatakan stunting. Jadi berbeda dengan cebol atau yang kerdil. Jadi sebenarnya ternyata normal. Beda dengan yang cebol atau misalkan, maaf kalau saya katakan kerdil gitu, dengan stunting itu berbeda. Oke, lantas dari usia berapa sih seseorang bisa dikatakan stunting? Apakah dari sekian tahun sampai sekian tahun? Contoh 4 tahun atau beberapa tahun, saya tidak tahu. Harus berapa sentimeter gitu tingginya? Jadi ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dimulai dari ketika dari dalam pembuahan. Dari saat pembuahan itu si 1000 hari pertama itu dimulai sampai usia 2 tahun. Itu adalah masa keemasan di mana bisa mencapai tinggi yang optimal untuk mencegah stunting itu. Jadi ketika sudah lebih dari 2 tahun, tingginya tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalkan di usia 2 tahun minimal dia harus ada di 80 cm ke atas, tapi dia di bawah. Nah, 80 cm itu untuk 2 tahun. Udah bahaya. 2 tahun, udah di 2 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 2 tahun dia tidak sesuai dengan tingginya, itu dikatakan stunting. Jadi sebenarnya untuk balita-balita di bawah 5 tahun tuh kita fokus untuk pencegahan stuntingnya. Jadi kalau untuk 1000 hari pertama untuk pencegahan, tetapi ketika sudah lebih dari 10 hari 2 tahun, nah itu sudah dikatakan anak-anak itu menderita atau kondisi tubuhnya sudah stunting. Berarti kalau mau kita upaya ini, kita udah tahu nih informasinya stunting itu apa. Kemudian kita ibu-ibu nih berupaya ingin nggak mau nanti anaknya lahir seperti itu. Berarti konsennya justru gizinya itu di dalam perut. Kita harus 270 hari. 270 hari itu 270 hari kan, nah masih ada sisanya 330 hari lagi itu di luar ketika baru lahir sampai nanti usia 2 tahun itu optimalnya di situ. Oke, jadi ya tadi itulah ibu hamilnya gitu ya, orang bapaknya harus ya bagaimana memberikan gizi yang baik lah gitu. Iya. Nah, jadi stunting itu ya mungkin kalau bisa kita katakan data banyak mungkin ya, kalau misalkan sesuai ukuran, cuma tidak sadar Bu masyarakat tuh apakah anak saya termasuk stunting atau tidak. Memang anak yang stunting itu terlihat normal, sama dengan yang lainnya. Kita lihat, bahkan suka ada sekelompok anak nih berlima. Dari 5 anak itu usianya sama tuh 4 tahun, tapi suka ada satu nih yang lebih pendek dari mereka. Padahal usianya sama. Itu anak itu tuh yang memang butuh perhatian khusus. Tuh, kalau terlihatnya normal. Stunting itu dari gizi kurangkah atau penyebabnya atau dari keturunan, atau mungkin bisa seperti ini, keturunannya kecil, apa orang tuanya kecil, misalnya bapaknya kecil, tapi di dalam rahim
bayi itu apakah bisa lahir normal pada ukurannya gitu ya, tidak sama seperti orang tuanya, apakah itu bisa gitu? Jadi kalau untuk keturunan memang ada 15% menyumbang anak yang pendek, orang yang pendek mana yang pendek, tapi ada 15%. Biasanya lebih ke pola kesehatan, pola asuh, ya kesehatan lingkungan sama pelayanan kesehatannya. Jadi memang penyebab stunting sendiri ada banyak ya. Salah satunya adalah anemia saat ibunya hamil, anemia itu kurang darah. Kemudian pemberian ASI eksklusif, biasanya balita tuh bayi sebelum usia 6 bulan sudah ada dikasih makan. Nah itu juga sebagai salah satu penyebab stunting. Kemudian diare, ya buang air besar terus kan, biasanya juga balita banyak, itu juga menjadi penyebab terjadinya stunting. Kemudian berat badan lahir rendah, karena ibunya kurus, anaknya juga bisa terlahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian gizi buruk juga bisa mempengaruhi penyebab dari stunting tadi. Berarti gak usah khawatir ya orang tua yang maaf kita katakanlah tinggi badannya rendah, tidak sama seperti orang pada umumnya begitu ya. Masih ada kesempatan kisaran 85% untuk anaknya bisa tinggi sesuai rata-rata. Jadi gak usah khawatir gitu ya. Memang jodoh diatur oleh Tuhan gitu ya. Tapi ya tadi itu kitalah yang mengaturnya bagaimana ya berbeda gitu dari orang tuanya. Kemudian ya terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi saya tahu nih, mudah-mudahan juga masyarakat tahu bagaimana apakah itu yang disebut dengan stunting, apakah yang menyeramkan begitu. Padahal stunting itu masih bisa kita cegah. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana pencegahan secara khusus untuk menurunkan angka stunting, bahkan ibu-ibu hamil nih yang sekarang punya kandungan begitu ya, kalau hamil takut anaknya stunting, kita akan bahas bersama Ibu Irva, dan video ini akan di-share atau di-upload di channelnya Ibu Irva. Nah, sekali lagi channelnya Irva Rosya Gumilar. Iya.